Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat umat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Allah atas keadilan dan kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Lebih lagi, anugerah keselamatan diberikannya secara cuma-cuma kepada kita yang sesungguhnya tak layak ini. Kasih-Nya itu merangkul dan membawa kita berkumpul dalam persekutuan saat ini. Dengan bersama-sama kita akan merenungkan tema perayaan yang tak berarti. Kiranya Dia berkenan atas pujian, pengagungan dan penyembahan, doa dan permohonan, bahkan kehadiran kita saat ini. Karena itu, marilah dengan kerinduan menyenangkan kita memuliakan dan mengangkat pujian bagi-Nya. Mari muliakanlah namanya, bersorak-sorak bagi Allah. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh buminya hilang. Mari muliakanlah namanya, lagukan mazmur yang megah. Karyamu dalam dunia, musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Kini ku masuk rumah Tuhan untuk membayar nasaku atas janjiku waktu susah. Ku bawa kurban bersyukur. Mari dengarlah sekalian yang takwa pada Allah, dilakukannya kebajikan, Ia kabulkan doaku. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dalam Yesus bagi kamu sekalian. Salam damai sejahtera bagimu juga. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala.
yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan ia diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan-Nya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya. Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Puji-pujian naik di Sion, ya Allah bagimu. Rasa syukur yang dijanjikan, dibayarlah Perintah mengasihi kita berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Mari Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam perenungan pengakuan akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Betapa malang dan celakanya hidup jikalau terus dipenuhi dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Di dalam beribadah kepada Tuhan pun yang nampak ramai, semarak dan mengagumkan. Jika hanya menjadi sebuah kemunafikan belaka justru dihina dan dibenci Tuhan. Sungguh mengerikannya hidup jika tidak disenangi Tuhan. Karena itulah saudara-saudaraku, mari datang membawa diri di hadapannya. Sekiranya Dia mendapati kita demikian, kita memohon anugerahnya. Oh Puang, dak mi ukun dak kasengkean mi. Oh Puang, dak mi paik nak karek dekan mi. Katuru-turui oh Puang, gelana long sena, pamatanana oh Puang, lan akan paruni ningku. Oh Puang, membenang pada ui matangku. Oh Puang, umpotilan natang marang aku. Mata-mata oh Puang, malang mau matangku. Tapi beda tu matangku, buntutu mangna dosaku. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang berjelas. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia
Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diantar dari Nats Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang mencari engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita, kita angkat pujian. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut tangan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia, Yang Maha Mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. muliakan Allah. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh, di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Ya. Sambil pundi dijalankan, ada natura. Ya, Bapak Ibu, sementara pundi masih jalan, di sini ada natura untuk kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Manuk. Ya, tawar. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Ya, pisang. Ini masih untuk pembangunan. Berapa? 51 kali. 2 kali? 53 kali. Ya, di sini ada kue diperuntukkan untuk Natal anak-anak kita sekolah minggu. Ya, mari kita dukung lewat penguangan natura. Tawar 101 kali. Tak ada dua kami tolak. Ya, 103 kali. Kan di rokok nasi bisa. Tak dua jangan kurangin. Ya. Ya, ini masih sekolah minggu. Minta apa? 100. 102 kali.
103 kali. Ya, masih ada. 100. 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada. 100. 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada. 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada 2. Siapa lagi? 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Ya teh, kalau tadi Natal untuk anak-anak kita, sekarang ini untuk Natal jemaat. Ya, panitia Natal jemaat. Minda Pak? 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Ya, misa merah. Oh, depa. Ya. Siapa lagi? 100. 102 kali. 103 kali. Ya, terakhir mate. Minda Pak? 101 kali. 102 kali. 103 kali. Yo, ya tu natura, ure sumang ala ko kita solanasang, sumang kampas itu ka iseng, dinopak na mintu na tama din dipake melo situr ora lapak pure na pong matua, niya tu torona pa jokaleta, tontol na pasak ke pong matua. Ure semanga. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, di hari yang Kau kuduskan. Engkau memberikan kami waktu yang baik untuk menyerahkan persembahan syukur kami, baik berupa pundi maupun natura, bahkan seluruh kehidupan kami adalah persembahan bagi Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan juga terus memberkati kehidupan kami, memberkati yang masih ada pada diri kami sehingga kami menggunakannya dengan baik di dalam menjalani kehidupan karunia-Mu. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah persembahanku yang Kau berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Karena syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini. Kita ulang sekali lagi, terimalah persembahanku
Terimalah persembahanku yang kau berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Laurangki kadang napuang, tapi tak dapat tunduan, tak masambayang. Mintu naka di pangkeran kadipudian opuang. Si patu selek ki patuka mati olo malabimi untanda sakbi. Mama semi lako kami. Uledik kalingkang ki opuang matua. Madingkan rampo salama. Lan inan ia tendek bandua kabusungami kombongan karambe. Padakan rampo umpu di umpak kalabi sanga madatumi. Temito puang matua. Lantang-tangana kami membantu marasan kipagaukan atu totemo. Tontong kikamali o puang iya tu kadanmi. Bila nakada iya te kikipatongan ni kipagaulan katuang ki. La umpabutu kamauparan siya karongkosan lako kami. O puang pena masalo lami tunduikan ni. La kami lama perangin na benkan ni kama tanan pena o puang nama adin kirangi melo te kadan mi. Kita mandai sekipogau lang katuang ki ondong pi puang. Lako te lentek maringan mi. Tula usauran te kadami pena masalo mi lami popengkarang lan penan na te tau mi rantanga na te tau mi. Nama adin di papiambaran melo situ lalan pak porayami. Sadia mo kala urangi kadami opuang. Tanding talingam itu pas sambayang ki kisorongan mak tetelan Yesus Kristus. Amin. Pak abasan mak penduan yamo tu diala lamai Amos 5 ayat 18 sampai 27. Amos 5 ayat 18 sampai 27. Firman Tuhan demikian. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang tidak kau buat bagi itu,
Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin, firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin, firman Tuhan. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin.
bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, damai di hati, ada sukacita. Berapa lama kita menunggu hujan? Masa saya tapi den kurangi cerita-cerita bayi mak baruga dek nah. Nah koyari na manta inde toraya, belana ya tu jembatan di Malango di Jama. Kuko apa hubungan nah? Ya, kena ada sekedar apa baik kita bahwa yang memang tak panalatun uran tidak akan hujan. Apa yang ditutup oleh Tuhan tidak ada manusia yang bisa buka. Apa yang dibuka oleh Tuhan tidak ada manusia yang bisa menutup. Koyamo to kita patu borong tamak patongan langang puang bahwa segala sesuatu ada masanya, ada musim kemarau dan musim hujan, dan kita bersyukur bahwa musim hujan sudah mulai datang. Nakutiro jo kontistori nina ada payung disiapkan. Oh, jadi persiapan memang sedia payung sebelum hujan. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, laku kita solanasang, tema kita hari ini adalah perayaan yang tak berarti. Pak Pakarayan Tai Gaina. Pak Pakarayan Tai Gaina. Laku kita solanasang Mazmur, Amos, Tesalonika, sola Matius. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pembacaan pertama 2, 3 dan 4, satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Bagaimana menyangkut kehidupan umat dalam hal melakukan perayaan Ba'atuyan atau Temo, dalam hal dikatakan beribadah, dan juga bagaimana umat kita orang percaya setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil, dalam kitab Mazmur 78 mengingatkan tentang bagaimana umat Tuhan yang ada pada saat itu mendapatkan hukuman oleh karena mereka ya, to Israel no kumpua matua, karena mereka tidak taat, tidak setia, dan mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak setia, mereka tidak taat, dan mereka memberontak kepada Tuhan. Nah, dalam situasi itu, kasih Allah tetap dinyatakan bagi mereka. Nah, inilah kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Bagi bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, selalu dan selalu dikasihani oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Amos dalam firman Tuhan hari ini ya masih ada kaitan dengan firman Tuhan kita minggu lalu, bagaimana seorang Nabi Mika yang diutus oleh Tuhan, ya, yang dipilih oleh Tuhan untuk mau menyerukan tentang yang namanya kebenaran, kesetiaan. Mika diutus oleh Tuhan bagaimana dia boleh menyampaikan, dia menegur pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama yang ada pada saat itu. Dan termasuk juga hari ini, Amos ya, menyampaikan tentang hukuman yang akan terjadi kepada mereka karena bangsa Israel tidak taat lagi kepada Tuhan, karena pemimpin-pemimpin agama, pemuka-pemuka agama, raja yang ada pada saat itu sudah tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka menjalankan ketidakadilan, ya, dan itu terjadi Bapak Ibu di kalangan umat Israel. Dan juga Bapak Ibu kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Amos, bagaimana dia menegur, ya, dia menegur, dia menasihati para pemuka agama, para imam yang ada pada saat itu yang sudah tidak peduli lagi dengan tugas mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Ya. Yang mereka pikirkan adalah diri sendiri. Yang mereka pikirkan adalah kelompok mereka sendiri. Yang mereka pikirkan adalah keluarga sendiri. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, tugas sebagai seorang nabi memang tidak ringan. Mika minggu lalu dia menegur pemimpin
Dia menegur para pejabat, penguasa pada saat itu karena mereka tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Dan hari ini juga Amos, bagaimana dia menyampaikan itu, ya, kritikan kepada pemerintah, kritikan kepada pemuka agama, para imam pada saat itu, dan juga kritikan kepada umat Israel yang menjalankan perayaan atau ibadah yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, perayaan yang tak berarti. Umat Israel pada saat itu, Bapak Ibu memang betul mereka beribadah. Dikatakan di dalam Amos, jelas bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa bagaimana perayaan-perayaan yang dilakukan oleh umat Israel adalah perayaan yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, atau ibadah yang mereka lakukan tak enak pore puang matua kami membantu napanata atau Israel tak enak pore puang matua belana apa. Itu jelas bahwa mereka beribadah tapi hanya sebatas formalitas. Dan ini seringkali dikritik di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru Bapak Ibu, bahwa ya, bagaimana ibadah-ibadah atau perayaan-perayaan yang dilakukan umat pada saat itu tidak lagi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Tak enak susi tunanga anak puang matua tu kami membantu napa nata pak. Ya. Mereka melakukan hanya sebatas dikatakan beribadah, asal beribadah, asal menomba, tetapi mereka menutup mata bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi ibadah tunapanata atau Israel adalah ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Jadi tak matalamang atau tembak atau kita heran Bapak Ibu bahwa denduka ya boleh itu ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ya ingat Bapak Ibu, dalam perjanjian lama ada ibadah, ada perayaan-perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dibenci nakabiri puang matua. Jadi tanya mana totemo Bapak Ibu tarangi dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dalam perjanjian lama, dan juga termasuk apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi. Ya jelas bagi kita Bapak Ibu bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang Farisi kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Itu juga berdasar Bapak Ibu dalam Alkitab bahwa Yesus mengecam, ya, Yesus membenci apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Jelas bagi kita bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah Allah. Ini Bapak Ibu di dalam Injil Matius. Dan juga kalau kita melihat di dalam Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang kepadaku memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya mote. Dalam Alkitab den tu kami nomban pak pakarayan tu tangan kalau penan napuang. Nakabiri puang matua, ibadah yang mereka lakukan Bapak hanya sebatas formalitas. Yang penting mereka beribadah. Ini Bapak Ibu. Nah kalau kita bawa dalam kehidupan kita, kok kita lana tanggak mandalan nih, yang mana itu ibadah yang kita lakukan yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat contoh Bapak Ibu dalam Matius, ketika seorang Farisi berdoa, apa yang dia katakan memang betul, dia berhubungan dengan Tuhan, mas sambayang dan doa itu salah satu apa? Bentuk ibadah. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi ketika dia berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Masih senangnya, melo patolek. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, itu masih bagus. Tetapi ketika dia lanjutkan, saya suka berpuasa. Saya suka apa?
menolong sesama, saya tidak berdosa. Kira-kira mau kata Bapak Ibu, ibadah seperti ini, cara berhubungan dengan Tuhan apakah sudah layak seperti itu? Yang awalnya memuji Tuhan, tetapi buntut-buntutnya ke belakang. Napa pe kotoran tu apa napogau. Tuhan, saya ini orang tidak berdosa, saya tidak bersalah, saya suka berpuasa. Tidak seperti dengan siapa? Pemungut cukai. Nah, tunjuk tidak seperti dengan pemungut cukai. Ini Bapak Ibu dan Saudara. Kesombongan di dalam berhubungan dengan Tuhan itu tidak elok. Orang Farisi Bapak Ibu sangat sombong dan kotiro kan nih. Ya, kami melakukan tuntutan hukum kipoga nasamo, tetapi mereka menutup mata. Apa artinya Bapak Ibu? Inilah salah satu contoh dalam Alkitab. Perayaan, ya, sesuatu yang dilakukan itu yang dibenci oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, ini sudah jelas bagi kita. Bagaimana ketika kita beribadah kepada lantuk tongan siara ka penanta, ketika kita beribadah, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita jalani kehidupan kita ini dengan penuh sukacita. Masorok siara ka penanta, menomba, masorok siara ka penanta, usorongan pemalata. Karena dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 bawah, ya, jelas bagi kita. Ucapannya syukur dan persembahkanlah tubuhmu. Ini merupakan gambaran kita sebagai orang percaya. Kumaya teka Tuhan ta, pemalata. Apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang memang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Masorok penanta, umpuding pakalabi sangan napuang. Itu jelas bagi kita semua. Menyenangkan hati Tuhan dalam beribadah. Ya. Dan ini suatu teguran yang luar biasa, yang keras yang dilakukan oleh Nabi Amos kepada pemimpin. Jadi itu Amos tidak takut menyampaikan kebenaran. Nako salah mutu ni pegau. Tak na pore puang matua tu kami nomban. Ya, dalam menanti kedatangan Tuhan jangan kita salah artikan kumatanggala ya to na saya puang matua menyangkut masalah hari Tuhan. Ya, Amos, ya, Tesalonika dan juga dalam Injil Matius tentang kedatangan Tuhan. Kita tidak bisa tafsirkan kumatanggala ya to na saya tu puang matua. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana kita jalani. Kita mensyukuri kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kedatangan Tuhan jangan kita salah artikan kumatanggala ya to bulannya atau tahunnya to. Tidak ada manusia yang tahu. Karena kedatangan Tuhan dalam dunia ini akan datang dengan tiba-tiba. Karena itu kita siap selalu. Ya, lompasak kaki kaleta. Dan itu salah satu Bapak Ibu yang boleh kita lakukan di dalam hidup ini. Penantian kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita tetap siap sedia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel terkenal dengan ritus agamanya. Betul-betul ya tuto Israel napa to atu disanga kami nomban. Tetapi ya moto Buddha nak kritik puang. Tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Asal mereka lakukan, asal mereka berdoa, asal mereka beribadah, tetapi tanah lantuk tama penana Bapak Ibu, itulah yang dilakukan yang terjadi bagi bangsa Israel. Memang betul-betul mereka yang patuh demi apa ya? Ritus agama. Napogau supaya apa? Mereka katakan yang penting kami ya, yang penting kami bisa lakukan sesuai dengan tuntutan. Ya. Jadi itu sesuai dengan tuntutan. Ya, Bapak Ibu ke depan ini banyak perayaan-perayaan yang kita lakukan. Ya, ini suatu teguran bagi kita, suatu perenungan. Jangan asal kita melakukan sesuatu tanpa punya makna. Contoh Bapak Ibu, lalu kegiatan Rambu Solo ya. Jangan kita melakukan sesuatu itu hanya di koya penting tapan ata. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan di Rambu Solo ya, kan kita berdoa. Itu artinya bahwa kita dahului dengan doa. Supaya kegiatan itu boleh berjalan dengan baik. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tapi kira-kira bagaimana realitas Bapak Ibu ketika semuanya boleh berjalan? Apakah sudah mencerminkan bahwa kegiatan yang kita lakukan itu adalah memuliakan nama Tuhan? Atau sebaliknya menyakitkan hati Tuhan? Tatiro Buddha mototemo. Ya ditambah tepe natua, diaken pendeta mas sambayang.
Tetapi setelah itu berjalan Bapak Ibu, sengak itu dadi. Tidak lagi sesuai dengan yang kita doakan supaya berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus 2 minggu yang lalu dalam firman Tuhan mengatakan bahwa pelayanan yang diemban oleh Rasul Paulus adalah pelayanan yang menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Bagi Rasul Paulus, dia tidak mengenal yang namanya ABS, asal Bapak. Ya mau itu mawatang Bapak Ibu. Asal Bapak senang, asal jemaat senang, asal kamu senang, oke, tidak ada masalah. Ini Bapak Ibu. Hal seperti ini memang tidak benar. Dalam pelayanan banyak tantangan, banyak salib. Amos contohnya, Mika minggu lalu juga ada contoh Bapak Ibu. Betul-betul dia berani menegur pemimpin yang ada pada saat itu. Dia menegur para pemimpin agama, penguasa pada saat itu, salah komite. Nah ini Bapak Ibu tugas sebagai seorang nabi memang itu sangat, dan itu harus disampaikan. Rasul Paulus mengatakan pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia. Jangan punya prinsip asal Bapak senang. Ini bahaya. Tak maju tuh Bapak Ibu kalau dalam pelayanan tidak ada tantangan. Amin. Ini Bapak Ibu. Sesuatu yang dikritik oleh Amos. Betul-betul dia menyampaikan termasuk ibadah yang mereka lakukan bahwa ya, aku membenci ibadah perayaanmu. Ya, luar biasa. Nak kabiri puang matua belanna, saya ngatu napokada, saya ngatu dadi. Ya. Ada satu contoh Bapak Ibu. Ya, lain yang disampaikan, lain yang terjadi. Ada seorang pelayan yang berkhotbah pas hari Minggu. Di sementara pimpin ibadah, lalu dia tamun narampo di Obanua. Lalu ada anaknya tinggal di rumah, sudah mulai jam agak siang, ya namanya tamu disiapkannya. Pada saat itu bingung mati anak-anakku mau apa, mau laku beni te tamu. Ya, pada saat itu dia pergi ke gereja melihat sementara bapak anak khotbah. Yang dia khotbahkan adalah kasihilah sesamamu manusia. Pada saat itu dia masa saya pate papaku mak khotbah, saya pulang ke rumah. Aden tu tabe den tu manuk jo bokok. Nah kurung papa anak sahabat, memang bapaknya dia suka memelihara ayam. Dia itu manuk londong. Nah kurung papa anak, kok ya memalenala anak-anak atau natunu. Dia potong sudah itu dia masakkan, lalu dia berikan kepada tamunya. Setelah itu mereka pulang, mangka duka mau toma ibadah sulim papa anak laku gereja, laku banua. Nah kami anak-anak laku papa anak pak, nina den tamu rampo. Sahabat ama saya pakai ibadah. Nalaba mau apa inisiatif, sahabat nina torna sebentar kami mak khotbah, ya tu mi khotbahkan pak, kasihilah sesamamu. Akhirnya, nak kami papa anak, terus apa munasan itu tamu? Nak kami anak-anak, ya tu manuk londong yo boko papa. Nak kami papa anak, tanya susi to ya tu khotbahku nina, tanya kita untuk orang. Jadi di bapak ini lagi beginilah kehidupan ibadah-ibadah yang tidak benar. Jadi dia hanya menyampaikan khotbah untuk orang tapi tidak mengenak dirinya. Nah kota ya tuh khotbah kepekadaan ini tanya untuk kita tapi untuk anggota jemaat. Itu salah Bapak Ibu. Jadi yang menyampaikan firman itu seperti dengan orang mencangkul. Kok biasa saya ki mak bingkung lek. Aku teh ku alami juga mak bingkung tempo hari. Iya tuh mak bingkung atau mencangkul marota kata RK. Pasti kotor. Dan itu juga Bapak Ibu. Firman Tuhan juga kena pada diri kita. Da adik kokumayato nina kasihlah sesamamu untuk anggota jemaat. Ya, itu salah Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh bahwa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana begitu banyaknya kegiatan-kegiatan kita. Ya, di tengah-tengah jemaat. Tapi kita harus punya prinsip bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang berarti, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar formalitas saja, tapi yang penting, ya, yang penting sundun, yang penting, ya. Tidak begitu Bapak Ibu. Ibadah yang berkenan adalah ibadah yang betul-betul lahir dari hati kita dan menyenangkan hati Tuhan. Itu jelas bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Yang berikut yang perlu kita renungkan bersama, ya, bahwa ketika kita melihat ketidakadilan,
ketika kita melihat sesama kita dalam kekurangan, disitulah bukti kita nyatakan. Mari kita saling mengasihi Bapak Ibu. Itu salah satu bentuk. Ketika di sekeliling kita ada keluarga, ada tetangga kita yang sangat membutuhkan, tidak salah, bantulah mereka. Ya itulah, bantulah mereka. Ya, berikanlah apa yang menjadi kebutuhan. Itu salah satu wujud nyata ya ibadah atau perayaan yang berkenan di hadapan. Jangan hanya sebatas teori saja. Ya penting di Pokada. Ketika itu tak mau tapogau Bapak Ibu. Ya. Mengasihi sesama kita itu jelas. Ya, bagaimana kita praktekkan dalam hidup ini? Ya. Bagaimana kita beribadah sesuai dengan yang Tuhan harapkan Bapak Ibu. Susita panat atau teba kita nanungan nih. Ya. Apakah memang betul kita telah menyenangkan hati Tuhan? Sekira Bapak Ibu ketika kita datang beribadah tidak ada maksud lain. Tidak ada kuma yo natiro na tetanggaku, kuma maraji nak tidak. Jangan seperti dengan yang dilakukan oleh orang Parisi supaya mereka dilihat orang hanya karena demi tuntutan. Ya. Supaya natiro tahu, tapi kita Bapak Ibu, biarkanlah Tuhan yang melihat hati kita. Ya, ketika kita datang beribadah, datanglah beribadah dengan rendah hati, kerendahan hati. Pemungut cukai ketika dia berdoa, manakwa posisinya Bapak Ibu. Ketika pemungut cukai berdoa, dia tidak berani menengadah ke atas. Dia tunduk Bapak Ibu, pertanda bahwa dia tidak layak datang di hadapan Tuhan. Itulah semua. Baik kita kita semua ini punya keterbatasan, ketidakmampuan, kesalahan. Datanglah kepada Tuhan. Memohon supaya Tuhan betul-betul memberkati kita. Bangsa Israel diberkati Tuhan. Ya, walaupun mereka menderita. Dan kan itu ada lagu terakhir nanti kita nyanyikan. Ya, luar biasa. Apalah arti ibadahmu? Ya ini ibadah kita ya. Bukan hanya karena aku mau di persembahan budak pertama ndak. Sahabat dia kayak tahu Pak Benga misalnya dia kapan tahu. Ya mungkin memberikan persembahan supaya dilihat orang. Ya. Ya, tapi bagaimana Bapak Ibu ketulusan hati kita? Seperti dengan Habel, ketika dia memberikan persembahan, dia betul-betul dengan tulus dan ikhlas, lalu Tuhan menerima. Ini juga Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak menerima, Tuhan tidak berkenan persembahannya dipersembahkan supaya dilihat orang, supaya natandai tahu, memberikan dengan apa? Dengan kesombongan. Ya, Tuhan, tapi datang memberikanlah itu dengan kerendahan hati. Ya, Tuhan tidak lihat budar kata pertama sidi iraka, Tuhan tidak lihat itu. Yang penting ketulusan hati kita. Tidak ada udang di balik batu. Saya memberikan Tuhan sekian, ilalami palokon lami ben nak sule. Ndak. Salo tole. Kediku aku pertama to, lami palokon sule puang. Ndak begitu. Ya berikanlah untuk Tuhan. Persoalan daerah karena Pak Bengang puang mata sudah itu urusan Tuhan. Ketika kita berikan persembahan, berikanlah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dan Saudara, ya sama-sama di Tuhan. Kita semua yang hadir saat ini tentu diberikan suatu tanggung jawab tanpa terkecuali. Kita sebagai masjid gereja, bagaimana kita berani menyampaikan tentang kebenaran firman. Ya, kita masjid gereja, penatua diaken, pendeta, pengurus OG, bagaimana ini? Karena sorotan firman Tuhan hari ini bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi kepada pemimpin. Bagaimana kita melayani dengan tulus, bagaimana kita melayani dengan sukacita, bagaimana kita beribadah dengan sungguh, dengan sukacita. Karena Tuhan akan memberkati orang yang beribadah dengan penuh sukacita. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Ajarlah bagi kami ya Bapa, untuk datang kepada Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Setiap perayaan-perayaan ibadah-ibadah yang kami lakukan adalah perayaan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan dengan tulus dan ikhlas adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa
sepaat di sini ada pokok-pokok doa. Ucapan syukur yang masuk hari ini. Ucapan syukur Bapak Shalom, Tuhan berkati. Dan ucapan syukur Golden Tino Okinawa, Tuhan berkati. Dan ucapan syukur Marsi, Tuhan memberkati. Kita topang dalam doa yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah dan di rumah sakit. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandi Rerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, Bapak Ruben Poni, Nenek Eva, Bapak Indah, Bapak Diel, Bapak Markus Kapak, Bapak Yes Toding, Bapak Martin Luther di Elim, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando Makassar, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Samuel Pakan di Laki Padada, Nenek Gusti di Elim, Nenek Prisil di Elim, Mama Wanto, dan Nenek Yoel Siloam di Makassar. Yang dalam keadaan duka cita kita topang dalam doa. Keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Karna Sarungallo, keluarga Bapak Sipulung Bani, dan keluarga Bapak Latif Buntang. Itu yang dalam keadaan duka cita, dan juga kegiatan-kegiatan di OG Tuhan berkati. Dan kita doakan ada saudara kita, keluarga kita yang akan ikut tes CPNS di Makassar. Mungkin sudah ada yang ikut dan yang akan ikut tes CPNS, Tuhan kiranya berkati, dan juga P3K dan juga yang di swasta Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa dan kita berdoa. O Puang kipatongan kumua, liu mamase komi, liu kaboro komi lako kami. Panampa malabi imi, digente atau patongan lan Yesus Kristus. Kuresu manga o Puang, yatu atu misorong lako kami. Kipake melo, umpudi, umpakalabi sa kami. Kuresu manga o Puang matua tu kadami, mangka mo kitolok talinga. Lamendadi pamuntu tang tipek lan sulapa agan katuangki. Napakai nga akan o Puang, digente atau mapatongan lan Yesus Kristus. Manakuan ni katuangki kame nomban tuki panaata. Lama sorok penangki mati olo malabi ini. Bersumanga o Puang, tukadami mangka kirangi na menalainan lan mata kapatongananki kita mandai syaki pogau lan agan katuangki. Kuresumanga o Puang matua. Ako te taumi te mintu kombongami tu makdoren atu totemo. Kuresumanga pada kami nomba umpudi pakalabi sangami. Kuresumanga o Puang matua belanang den te pira-pira pemala na sorong taumi tumang kaki sabu sangan nanina. Belana na patongan lan katuan na buda teme pak kamase, pak kaboro. Na urungan nina sorongan mati olo malabimi. Lami tarima o Puang na dipake melolan kombongami. Ia tutorona pada batang kalena pantani lami pasake o Puang matua. O Puang lan atu totemo. Kipasamayang temintu taum itu maadoren atu totemo. Saburan pia-pia. Tomangura, tomatua ambe indo. Saburan di ponenek, di pomatua induk. Pasake kan solana sang Puang. Tu maadoren atu totemo. Pantankan lan katuangki. Den nopa
Ya teka Tuhan tu mi sorong siapa lako kami sola nasang. Laki pake melo o puang matua la siumpu mati olo malabi imi. Kipatongan kami. Kubay nanta embela usak biangan kan. O puang matua. Kipasambayang lako teme kombongami taumi. Tutang maadurin atu totemo. Den tu lalu kamalaman batang kale. Ladio na lubanua padampian o puang matua tak sengana tu kipo paranu sang ngadina kamu mana pasakit mintu pak kamayan tu disorong lako batang di kalena o puang de nopa na ulen pak kamayan ya to soro allo soro bongi kale malam mana sule mendadi kale matoto tendu kata o puang lako temi keluarga ki kombongan tu lalu kamasusan o puang tak duka senga ana tu kipo paranu kelan kani kamasusan sangadinna kang manna opuang pabatay unti ngayo teme agan kamasusan opuang matua daw suruga kipasambayangan laku teme anak-anak ki tumara salalu kapeladaran atu totemo taman kanak-kanak selangan perguruan tinggi beni kakinan opuang matua nama tutu melada dan naupa napisan atu nama din berhasilan pendidikanna. Lako teme sang silurangki opuang mata tu marasa undaka pengkarangan ondo api. Tu mangka mau induki tu tes CPNS P3K siala sementara duka ti atula dipatu lako opuang. Bungkaran ilalan lako teme sang silurangki keluarga ki opuang. Napasaka melo tu Pak Tangaranna beni kakinan opuang. De nopa na itu soal tu disorong laku batang di kalena mak din na jawab melo nalan na to puang sangami dipudi sa dipakalabi na anga ana penan na kibise opuang apa tu nagumuli te sang apa mo mak din na aparan bela napa tunduami bungkaran ni lalan opuang tendu kato tulan namo pengkarangan na pasake pantan-pantan ni te kombongami lalu pengkarangan na tendu kato puang lako teme sang silurangki dendu katu marasa undaka tu sanga jodoh pasangan hidup bungkaran lalan na berusaha tonto mas sambayang nadaka yo puang napisan atu naparan tu sanga pasangan hidup batu jodoh Pak Kamayan lan kombongan indek karambe di gereja penatua diaken pendeta pengurus oge tata usaha tenaga magang pasaki solana sang puang na pasak kak melo teme Pak Kamayan na ulendi Pak Kamayan yato iya tu kama patonganan na kombongan tontong sama toto na ma patongan mati olo malabi mi o puang matua daw suruga tang tore ki pasambayangan teme to ma parentaki benni kakinan o puang matua nakataku komi na parenta melokan ni situru lalan Pak Porayami lante tondok sangami dipudi seri pakalabi keluargaki diulu padang mambela tu panta malundaka kaliteran utan pasake soranasang katuang kita sa minggu laki patu opuang rinding pala akan ni soranasang temi to opuang matua dako ke mangkakan ma ibadah lapantan lasulekan ni lako to ongaran banuangki kampaikan dia tu tunalalan opuang kirampo salama dio nato sangami dipudi sa dipakalabi tenduka to kami nombanda ko makaren tula di panata pasake dukai nama ling kamelo kure sumanga opuang matua pataru itu Pak Tundami lako kami. Tanding talingam itu pas sambayang ki opuang matua. Ki sorongan maatete lampuang ki po Yesu. Tu tontong nadai ka mas sambayang tu nakua. O ambe ki do suruga. Anda patalo parentami, anda dari Pak Peremilan Telino susi dao suruga. Siapa ada itu salah budangki, susi kan pakai di salah patangan di kaleki. Siapa kan di roso, sangadina dinding palakan. Dan narandangkan dia tak belituk belana kami unampi parenta siaka malabiran saya lakona amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, waktunya kita akan mendengarkan penekanan warta. Namun sebelumnya mewakili Majelis Gereja dan anggota Jemaat Karambe, kami mengucapkan
Terima kasih buat Pak Pendeta Andaria Sarira MTH dari Jemaat Muntulimbong yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati Bapak Pendeta di dalam mengangkat pelayanan bersama dengan keluarga. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, penekanan warta kita sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 13 November 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Kemudian disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 15 November 2023. Pelayan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang berikut pelayanan baptis dewasa dan peneguhan sidi bagi anak-anak kita yang telah mengikuti pembelajaran katekisasi dilaksanakan pada hari Minggu 19 November 2023 dalam ibadah pukul 9. Selanjutnya ibadah pastoral peserta katekisasi bersama dengan orang tua dilaksanakan hari Jumat 17 November 2023 pukul 16 bertempat di gedung gereja Jemaat Karambe dan diharapkan kehadiran semua orang tua calon sidi. Berikut rencana pemberkatan perkawinan Saudara Fidelis Parung dengan Saudari Vivin Alexander Toban, anak dari Bapak Alexander Toban dengan Ibu Yohana Rante Tonglo, dilaksanakan Sabtu 25 November 2023. Yang selanjutnya jadwal kegiatan di bulan Desember Bapak Ibu dapat melihat di dalam warta jemaat. Selanjutnya persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 21 November 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Esther STH. Selanjutnya ibadah rumah tangga kelompok Tondok Lombok dilaksanakan di rumah Bapak Ruben Poni hari Selasa 14 November 2023. Di sini ada surat masuk dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perihal permohonan penyebarluasan informasi diskon pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan dapatkan berbagai kemudahan antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor, bebas denda balik nama kendaraan bermotor, diskon 2,5% pajak kendaraan bermotor masa pajak tahun 2023, diskon 10% pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, diskon 20% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan umum, diskon 30% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan angkutan barang, diskon 40% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan umum, dan program ini berlaku dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 29 Desember. Demikian penekanan dan tambahan warta, atasnya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jauhkanlah dari padaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, pergilah di dalam kehidupan kamu masing-masing dan tetaplah senantiasa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan kembali dalam kehidupan kita, dan kita imani bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya, menjadi persembahan yang sejati bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Demikianlah ibadah kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan.